Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kakak akan membahas ya untuk persiapan kalian menghadapi PSAT ya, yaitu penilaian sumatif akhir tahun ya, atau kenaikan kelas ya, untuk kelas 10 menuju kelas 11. Jadi nanti bab yang akan kita bahas adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya, lalu ada persamaan linear 3 variabel, lalu ada pertidaksamaan ya, lalu dilanjut ada persamaan kuadrat ya Dek ya, dan yang terakhir adalah statistik. Nah, itu adalah materi yang diujikan untuk akhir semester 2 ya, atau kenaikan kelas. Oke, nomor 1, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3x plus y sama dengan 3, 2x min 3y sama dengan 13. Untuk mencari himpunan penyelesaian, langkahnya kita bisa menggunakan metode eliminasi ya. 3x ditambah y sama dengan 3, lalu ada 2x min 3y sama dengan 13. Kita bisa eliminasi y, boleh banget ya, kita kalikan silang. Di sini kalikan 3, di sini kalikan 1. 3 kalikan 3 itu adalah 9, 3 kalikan y itu adalah 3y, 3 kalikan 3 itu adalah 9. 2 kalikan 1 adalah 2x ya, ini berarti sama ya, min 3y sama dengan 13. Oke, agar 3y nya bisa hilang, boleh kita jumlah ya, 3 dikurangi 3 kan habis. 9 ditambah 2 itu adalah 11x, 13 ditambah 9 itu adalah 22, maka nanti kita peroleh nilai x nya adalah 2. 22 bagi 11. Oke, jika x nya sudah kita dapatkan, kita bisa masukkan ke persamaan 1 ya D. 3x ditambah y sama dengan 3, maka nanti 3, x nya 2 ditambah y sama dengan 3, maka nanti nilai y nya adalah 3 kurangi 6. Oke, nilai y nya itu adalah min 3. Nah, maka nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah 2, min 3. Pasti bisa ya, jawabannya adalah poin B. Next, kita masuk ke soal nomor 2. 5 tahun yang lalu jumlah usia Andi, Bobi, dan Cita. Oke, jika ada kata-kata 5 tahun yang lalu atau yang akan datang, kalau ada kata-kata yang lalu, berarti masing-masing usia mereka kita kurangi 5 tahun yang lalu. Maka nanti Andi 5 tahun yang lalu, Bobi 5 tahun yang lalu, dan Cita 5 tahun yang lalu. Jumlah usia mereka 34. Maka nanti A ditambah B ditambah C, ini berarti kan min 5 kalikan 3 ya, yaitu min 15 sama dengan 34. Maka nanti A plus B plus C sama dengan 34 ditambah 15, yaitu 49. Ini persamaan yang ke-1. Nah, selanjutnya mana nih? Tahun ini, oke, kalau ada kata-kata tahun ini berarti nggak usah ditambah, nggak usah dikurang ya. Usia Bobi, oke, kita ikutin usia Bobi 2 tahun lebih dari usia Andi. Bobi sama dengan 2 ditambah A. Oke, atau saya rubah menjadi B dikurangi A sama dengan 2. Ini adalah persamaan yang kedua. Sedangkan jumlah usia Bobi dan Cita, oke ya, berarti Bobi ditambah Cita itu sama dengan 36. Ini persamaan yang ketiga. Pertanyaannya, jika tahun ini adalah tahun 2022, maka Cita lahir tahun berapa? Kita mencari Cita ya. Oke. Ya, berarti kita akan mencari C ya. Oke. Kita lihat di sini deh. B ditambah C sama dengan 36. Nah, ini ada B tambah C ya. Maka saya substitusikan ke persamaan ke-1, A tambah B tambah C kan 49. Oh, ternyata B ditambah C 36. Berarti A ditambah 36 sama dengan 49. Maka kita dapatkan 49 dikurangi 36 ya. 9 dikurangi 6 itu adalah 3, 4 kurangi 3 adalah 1. Maka A itu nilainya 13. Nah, kalau A-nya dapat, nanti B-nya juga dapat ya. Kita masukkan di sini. B dikurangi A sama dengan 2. Maka nanti B dikurangi 13 sama dengan 2. Maka nanti B-nya adalah 15. Nanti C-nya ketemu ya, Dek. B ditambah C sama dengan 36. Maka nanti 15 ditambah C sama dengan 36.
maka nanti C-nya 36 saya kurangi dengan 15. 6 kurangi 5, 1, 3 kurangi 1, 2. Jadi umur kita untuk tahun ini adalah 21. Nah, maka dia lahir tahun berapa? Dia lahir tahun, kita kurangi saja ya, 2022 saya kurangi dengan 21. Ya, 2 dikurangi 1 adalah 1, 2 kurangi 2, 0. Ya, dia lahir tahun 2001. Pasti bisa. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 3. Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg anggur. Oke ya. Saya anggap mangga itu adalah X, jeruk itu adalah Y, dan anggur adalah Z. Boleh kayak gitu ya. Maka nanti saya buat 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan Z, itu hasilnya adalah 70.000. Misalkan ini 03 saya hilangkan dulu ya. Dan harga 1 kg mangga, oke, X, ditambah dengan 2 kg jeruk dan 2 kg anggur, itu adalah 90.000, sama dengan 90. Jika 2 kg mangga, maka 2X ditambah dengan 2Y ditambah dengan 3Z sama dengan 130.000. Tentukan 1 kg jeruknya. Nah, jeruk itu kan sebagai Y ya, maka yang ditanya itu adalah Y. Karena yang ditanya Y, kita tidak boleh eliminasi Y. Misalkan saya untuk persamaan 1 dan 2 akan eliminasi X ya. Oke. Karena eliminasi X, maka persamaannya kita akan kali, kita tukar ya. Ini kalikan 1, di sini kita kalikan 2. Maka ini jadinya 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70. Untuk persamaan yang kedua, maka nanti 2X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 180. Oke ya. Nah, biar X-nya hilang saya kurangi. 2 dikurangi 4 itu adalah min 2Y. 1 dikurangi 4 itu adalah min 3Z. 70 kurangi 180 itu adalah min 110. Ya, selanjutnya untuk persamaan 1 dan 3 saya buat di sini ya. Untuk persamaan 1 dan 3 ada 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 70. Lalu ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 130. Lah, ini kita bisa kurangi ya, maka X sama Y nya hilang. Z dikurangi 3Z itu adalah min 2Z. 70 kurangi 130 itu adalah negatif 60 ya. Maka nanti nilai Z-nya kita peroleh 30. Z-nya kita dapatkan, nanti kita bisa substitusikan ke sini ya, Dek. Maka nanti min 2Y dikurangi 3, Z-nya 30 sama dengan negatif 110. Min 2Y dikurangi 90 sama dengan negatif 110. Maka nanti min 2Y sama dengan negatif 110 saya tambah 90. Gitu ya. Maka nanti hasilnya negatif 20. Ya, kita dapatkan nilai Y-nya negatif 20 bagi negatif 2, yaitu 10. Oke, maka nanti 1 kg jeruknya itu adalah 10.000. Pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke pertidaksamaan linear ya, 2 variabel. Sistem pertidaksamaan daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah, ya, untuk menentukan pertidaksamaan, adik boleh gunakan cara cepat ya. Ini kan di titik Y ya, itu ada 4, lalu di sumbu X itu ada min 8. Nanti Y sebagai X, maksudnya kayak gini, 4X. Lalu yang berada di sumbu X jadi Y dikurangi 8Y. 4 dikalikan min 8 itu adalah min 32. Lalu kita lihat ya, ternyata kan di HP-nya itu mendekati 0,0. Berarti 0,0 itu adalah pernyataan yang benar. Ini di HP-nya di sini. Ya, agar pernyataan yang benar berarti kan 0, X sama Y-nya saya ganti 0. Maka biar benar itu apa hubungan 0 dengan negatif 32? Biar benar, maka 0 lebih besar sama dengan negatif 32. Itulah pertidaksamaan yang pertama. Atau adik bisa disederhanakan ya, masing-masing saya bagi 4. Maka nanti X dikurangi 2Y lebih besar sama dengan 32 dibagi 4 itu adalah 8.
Ya, inilah pertidaksamaan yang pertama. Untuk pertidaksamaan yang kedua yaitu ini ya. Maka nanti jadinya 12x ditambah dengan 8y. 12 dikalikan 8 itu berapa dek? 8 kalikan 2, 16, maka 96. Nah, terus kita lihat ya, DHP-nya itu mendekati 0,0. Jika DHP-nya mendekati 0,0, maka nanti jika kita substitusikan X-nya 0 dan Y-nya 0 adalah pernyataan yang benar. Apa hubungan 0 dengan 96 biar pernyataannya benar? Maka 0 lebih kecil. Nah, kayak gini. Gini aja ya, oke? Bisa nggak kita bagi? Masing-masing saya bagi dengan 2 ya. Maka nanti 6x ditambah dengan 4y kurang dari sama dengan, kita bagi 2, 9 bagi 2 itu adalah 4, 16 bagi 2 adalah 8. Masih bisa lagi ya, kita bagi 2 jadi 3, dibagi 2 nanti jadinya 2, dibagi 2 kembali jadinya 24. Ya, inilah pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya, DHP-nya ini berada di kuadran 1. Kalau DHP berada di kuadran 1, maka pertidaksamaannya kita tambahin. X lebih besar dari 0 dan Y-nya itu juga lebih besar dari 0. Pasti kalian bisa. Next ya, kita masuk ke soal nomor 5. Ya. Grafik berikut yang merupakan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya ya. Ini ada kayak gini. Oke, langkah pertama untuk 3x ditambah 5y lebih besar sama dengan 15. Kita akan mencari titik potong terlebih dahulu ya. Titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y-nya. Jika x-nya 0, pada saat x-nya 0, maka nanti bersisa 5y sama dengan 15. Maka y-nya 15 bagi 5 itu 3. Maka nanti titik potongnya adalah 0,3. Selanjutnya pada saat y-nya 0, y-nya saya ganti 0 ya, ini kita tutup, maka bersisa 3x sama dengan 15, maka x-nya 5, 15 bagi 3. Oke, maka nanti 5,0. Kita gambar ya, saya buat gambarnya di sini. 0,3 ya, 1, 2, 3 di sini. 5,0, 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, kita buat garisnya seperti ini kurang lebih. Lalu saya akan gunakan uji titik langsung ya, Dek. Karena ini pertidaksamanya lebih dari 1, nanti daerah yang bersih. Untuk coret-coret kalian, DHP itu yang bersih. Nanti yang salah kalian gunakan sebagai sampah atau kita arsir itu karena salah ya. Coba ya, maksudnya gimana? Gini. Saya akan uji titik menggunakan x-nya 0, y-nya 0. Pada saat x-nya 0, y-nya 0, 3 kalikan 0 ditambah 5 kali 0 itu kan 0 ya. Apakah 0 lebih besar dari 15? Pernyataan yang benar atau salah? Pernyataan yang salah. Nah, artinya pada saat x-nya 0 dan y-nya 0 adalah pernyataan yang salah. Karena salah, maka ini adalah sampahnya. Salah itu sampah. Gitu ya, DHP nanti yang bersih. Ya, berarti DHP-nya ke atas. Oke, kita lanjut ya untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah dengan 5y lebih besar sama dengan 10. Saya buat titik potongnya. Nah, titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y. Pada saat x-nya 0, maka nanti y-nya 10 bagi 5 itu 2 ya. Maka 0,2. Pada saat y-nya 0, maka nanti x-nya 10 bagi 2 itu 5. Maka nanti 5,0. Ya, kita buat 0,2 ya. Itu di sini. 5,0 di sini ya. Maka nanti gambarnya kayak gini. Nah, kurang lebihnya kayak gini ya. Ya, sekarang kita tinggal gunakan uji titiknya ya, Dek. Uji titik ya, kita akan masukkan x-nya 0, y-nya 0. Ya, saya akan uji titik 0,0 pada saat x-nya kita substitusikan 0 dan y-nya 0. Apakah 0 lebih besar dari 10? Lah, ini juga pernyataan yang salah. Artinya 0,0 itu adalah salah. Karena salah, maka sampahnya. Berarti nggak boleh ke bawah nanti. Nah,
X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, itu artinya daerah himpunan penyelesaiannya itu berada di kuadran 1. Ya, pada saat Y-nya positif dan X-nya positif. Inilah DHP-nya. DHP itu yang bersih, yang tidak kena sampah. Ya, begini ya, inilah DHP-nya. Mana yang gambarnya seperti ini, maka gambar yang tepat itu adalah poin E. DHP-nya tuh ke sana. Ya, inilah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Oke ya, semoga kalian semuanya paham. Kita masuk ke persamaan kuadrat. Perhatikan grafik berikut persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas. Nah, pada persamaan kuadrat tersebut kita dapatkan puncak ya. Puncaknya itu adalah 1,4, maka nanti XP, YP, dan melalui titik, misalkan titik A ya, yaitu 0,3. Ini X sama Y-nya. Nah, mencari persamaan kuadrat jika diketahui titik puncak, itu rumusnya apa? Y min Y puncak sama dengan A, X min X puncak kuadrat. Maka nanti Y min Y puncaknya 4 sama dengan A, X min X puncaknya 1, lalu kita kuadratin. Nah, selanjutnya kita akan mencari A. Mencari A gimana, Mbak? Nah, di sini kan sebuah kurva tersebut melalui titik 0,3 ya. Dia melalui titik 0,3. Nanti saya buat lagi di sini, Y min 4 sama dengan A X min 1 kuadrat. Kita tinggal substitusikan saja Y dan X-nya dengan ini kita ganti. Ya, maka nanti jadinya Y-nya saya ganti 3. Dikurangi 4 ditambah A, X-nya saya ganti 0 dikurangi 1 kuadrat. 3 kurangi 1 itu adalah min 1, A, min 1 dikuadratin maka tetap 1. Maka nanti nilai A-nya min 1 bagi 1 adalah min 1. Kita dapatkan A-nya min 1, baru kita substitusikan kembali ya. Maka nanti Y dikurangi 4 sama dengan min 1, X dikuadratin maka X kuadrat, dikurangi 2X ditambah 1. Maka nanti Y min 4 sama dengan min X kuadrat, min kali min jadi plus, min kali plus jadi min. Maka nanti Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X min 1 tambah 4 itu 3. Inilah persamaan kuadratnya, pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 7. Nanti kita bahas sampai nomor 7 dulu ya. Untuk soal selanjutnya kita bahas di part kedua. Persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 4,0 dan min 2,0. Oh, ini berarti ada X1 dan X2 nya. Jadi gambarannya kayak gini deh. Kita punya persamaan kuadrat ya, memotong 4,0, 1, 2, 3, 4 dan min 2,0, 1, 2, nah min 2. Nah, berarti titik potong terhadap sumbu X. Lalu kurva itu melalui 2, min 8 ya. Kurang lebih di sini ya, ini 2 ya, min 8 saya anggap di sini ya, Dek. Nah, melalui 2, min 8. Nah, grafiknya melalui ini. Maka nanti ditanya persamaan fungsinya. Nah, kita gunakan rumus apa? Gunakan rumus Y sama dengan A, X min X1, X min X2. Nah, ini kalau ada titik potong terhadap sumbu X, gunakan rumus ini. Maka nanti Y sama dengan A, X min X1 nya tuh min 2 ya, min 2, maka jadi plus 2. X min, ini X2 nya 4 gitu. Oke, nah tinggal A nya mana, Mbak? Sama seperti tadi ya, saya tulis ulang. Y sama dengan A, X plus 2 dikali dengan X min 4. Nah, ternyata kurva tersebut melalui titik 2, min 8. Tinggal nanti X nya saya ganti 2, Y nya saya ganti min 8 ya. Maka min 8 sama dengan A, X nya 2 ya, 2 tambah 2. Lalu 2 kurangi 4. Nanti di sini ada min 8, 2 tambah 2 itu adalah 4, 2 kurangi 4 itu adalah min 2. Maka nanti sini min 8, A, 4 kali min 2 itu min 8. Nah, kita dapatkan min 8 bagi min 8 adalah 1.
A-nya 1 kita masukkan ya, maka nanti Y sama dengan 1. X dikalikan X itu adalah X kuadrat. 2 ditambah min 4 itu adalah min 2X. 2 kalikan min 4 itu min 8. Nah, oke, persamaan kuadratnya kita dapatkan X kuadrat min 2X min 8. Begitu deh. Coba kalau gambarnya gimana? Sekarang misalkan saya akan mencari titik sumbu simetrinya ya, maka nanti sumbu simetri atau XP itu adalah min B per 2A. A-nya 1 ya. Maka nanti 2 bagi 2 1. Ini adalah sumbu simetrinya di sini. Nah, nanti tinggal puncaknya berapa, Dek? Tinggal 1 saya substitusikan ke kurva itu nggak apa-apa. Itu Y puncak. Saya masukkan ya, 1 berarti 1 kuadrat itu 1 dikurangi 2 kalikan 1 ya 2 min 8 ya. Min 10 tambah 1 itu min 9. Jadi di sini min 9. Nah, ini puncaknya. Nah, berarti gambarannya kayak gini deh. Kurvanya. Oke. Nah, kayak gini. Melalui 2, min 8. Inilah puncaknya gitu ya. Ya, kita bahas untuk soal nomor 7 terlebih dahulu, nomor 8, 9 dan seterusnya kita akan bahas lagi di part kedua. Assalamualaikum.